Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Andi Ahmad Official. Kali ini saya akan cerita tentang Bapak Kasmin yang dulunya tukang beca dan sekarang terpilih menjadi calon kubu ataupun kan. Oke, seperti apa cerita uniknya? Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share ya. Nuwun sedulur. Cerita tentang Bapak Kasmin tukang becak yang terpilih menjadi KUU atau Kades. Kasmin rehat sejenak setelah 20 tahun menafkahi keluarga dari bekerja sebagai tukang becak. Ayah dari 5 orang anak ini sedang punya tujuan. Dia ikut pemilihan KUU serentak di Desa Jungjang, Kabupaten Cirebon. Isu mahar politik yang membengkak tak membuat pria 49 tahun itu patah arang. Kasmin si pekerja kasar, sehari-hari bersentuhan langsung dengan masyarakat. Keluhan dan cerita antar sesama itu, sedikit banyak membuat dia memahami persoalan di tingkat bawah. Ngebecak, bukan pekerjaan tunggal putra asli Blok Karanganyar tersebut. Setelah pagi hingga sore dia menunggu penumpang, bakda maghrib, dilanjut melakoni peran sebagai kuli panggul sayuran di pasar Desa Jungjang. Berkarung-karung sayuran yang baru turun dari mobil dia topang di pundak untuk diantar ke lapak pasar yang dituju. Tiap hari selalu seperti itu. Dari dua pekerjaan kasar ngebecak dan kuli panggul rata-rata Kasmin memperoleh penghasilan Rp 80.000. Tapi dia bukan pekerja kantoran, tak menerima gaji rutin tiap bulan. Penghasilan dia tak tentu. Ketika penumpang becak sepi dan tak ada permintaan untuk bekerja sebagai kuli di pasar, tak jarang harus pulang dengan tangan hampa. Kalau ada permintaan dari warga, saya juga nyambi sebagai tukang gali kuburan, kata dia kepada Radar Cirebon saat ditemui di kediamannya di Blok Karanganyar, Desa Jungjang, Kecamatan Arjawinangun, Rabu, 3/11. 2021 adalah kali kedua dia mencalonkan sebagai KUU. Di 2015 dia gagal. Tekad yang kuat dan dorongan dari keluarga serta warga sekitar tempat tinggal, membuat Kasmin percaya diri untuk maju kembali. Di Desa Jungjang, ada 5 calon KUU. Kasmin mengantongi nomor urut 5. Mulanya, saat masih bakal calon, balon, ada 8 orang yang mendaftar. 3 diantaranya gagal di tes akademik, menyisakan 5 KUU. Yang gagal itu satu blok dengan Kasmin Karanganyar. Setelah gagal, yang 3 itu jadi ikut mendukung saya, ungkap Kasmin. Isu mahar politik yang membutuhkan biaya tak sedikit tak membuat pria kelahiran tanggal 9 Juni tahun 1972 ini gentar. Di mana ada kemauan dan tujuan yang mulia, kata dia, pasti selalu ada jalan. Benar saja, biaya kampanye seperti pemasangan baliho dan lain-lain, banyak disumbang dari masyarakat. Terutama mereka dari Blok Karanganyar, termasuk dari 3 balon yang gagal tadi. Tim sukses Kasmin di KUU 2021 ini juga tak dibayar. Mereka mengaku ikhlas. Belakangan, Kasmin sering dipanggil warga untuk datang ke rumah mereka. Kata Kasmin, di rumahnya itu warga banyak bercerita soal keluhan yang dialami mengenai persoalan desa, atau sekadar ngobrol biasa. Sebatas silaturahmi, dan Kasmin tak membawa buah tangan apapun ketika datang ke rumah warga yang memanggilnya itu. Apalagi mengeluarkan jurus serangan fajar. Justru mereka yang memberikan buah tangan kepada Kasmin. Sebagai bentuk dukungan pencalonan, apapun bentuknya, sekadar konsumsi hingga biaya akomodasi sebagai KUU. Justru dari warga yang banyak memberikan, seperti kebutuhan makanan dan minuman, baliho, dan segala keperluan lain, tutur Sodikin, kakak ipar Kasmin. Kasmin mempunyai 4 orang anak perempuan dan seorang anak laki-laki, bungsu. 3 anak perempuan dia telah menikah, 2 lainnya masih duduk di bangku sekolah, kelas 5 dan 12 di sekolah menengah kejuruan tak jauh dari rumah. Semua anggota keluarga mendukung pencalonan sang ayah. 3 anak yang menikah sudah pisah rumah. Sementara Kasmin dan istri tinggal bersama 2 yang masih sekolah. Tinggal di rumah kontrakan. Kasmin belum punya rumah sendiri. Di tempat tinggal sekarang, merupakan rumah keempat dia mengontrak. Sebulan Rp 400.000. Sudah 2,5 tahun dia menempati rumah dengan cat dasar hijau tersebut. 3 rumah kontrakan sebelumnya juga masih di sekitar sini, Blok Karanganyar. Nggak jauh-jauh, mahal ongkos pindahnya. Kalau dekatkan cukup pakai becak, untuk pindah, akunya. Kehidupan sehari-hari keluarga Kasmin sangat sederhana. Bahkan untuk memenuhi persyaratan sebagai KUU, dia harus bekerja ekstra lembur. Seharian penuh, pernah jam 1 dini hari, saya berangkat bekerja ke pasar, pulang subuh. Dapat uang, saya kasih ke istri dan saya minta buat ongkos ke Sumber, Kabupaten Cirebon, buat memenuhi persyaratan KUU, jelasnya. Ongkos naik kendaraan umum, karena dia tak punya kendaraan pribadi. Selain becak tuanya itu, Kasmin menyicil persyaratan sebagai balon KUU hingga KUU sejak April tahun 2021. Bukan hanya kali itu, termasuk ketika menjalani tes akademik berbasis komputer di Universitas Muhammadiyah Cirebon.
Kasmin datang seorang diri, naik angkutan umum, di mana ketika itu Kau lain datang bersama tim ses masing-masing, menggunakan mobil pribadi. Sebelum tes pakai komputer, saya juga belajar dulu di SD dekat rumah. Saya minta tolong sama gurunya untuk dibuatkan soal dan saya yang ngisi, ungkapnya. Sampai akhirnya Kasmin berhasil lolos tes akademik yang meliputi wawasan kepemimpinan, kebangsaan, dan kedesaan. Dengan nilai rata-rata 7, dia mengerjakan soal dalam waktu 70 menit, lebih singkat dari waktu yang ditentukan 120 menit. Kasmin hanya lulusan sekolah formal sampai tingkat menengah pertama SMP. Menggapai jenjang SMA, dia kejar paket. Dia mengakui gagap teknologi, gaptek. Sebelumnya tak pernah menjamah langsung komputer atau laptop. Handphone sebagai alat komunikasi sehari-hari pun dia tak punya. Radar Cirebon harus menghubungi salah seorang tim sukses Kasmin ketika janjian untuk bertemu kemarin. Sebelum menghadapi tes akademik KU, Kasmin membuat alat peraga seperti komputer sebagai bahan latihan. Mouse atau alat penggerak, penunjuk, keyboard, monitor, dia buat menggunakan kertas. Huruf tak beraturan keyboard dia hafal satu persatu. Bahkan letak menu, status bar dalam layar komputer tak luput dari catatan dia. Di rumah, dia peragakan itu. Dia hafalkan semua, agar ketika di depan komputer asli, tidak salah pencet. Saya latihan terus, dibantu anak saya. Kebetulan dia juga semnya jurusan teknik komputer dan jaringan, bebernya. Ketika ngebecak, pria kulit sawo matang ini selalu mengenakan setelan khas, di mana ada kaos yang selalu diikat di kepala untuk mengurangi paparan panas matahari. Kasmin selalu memakai celana bahan hitam panjang. Ketika ada penumpang, celana itu digulung tanggung, masih di bawah dengkul. Kebiasaan itu menambah stamina tersendiri bagi Kasmin yang punya perawakan kekar tersebut. Tulisan ini dibuat oleh Ade Gustiana. Dari Bapak Kasmin kita belajar bahwa usaha dan kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. Semangat dan selamat buat Bapak Kasmin, semoga amanah dalam menjalankan tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.